Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan ini kita akan membahas materi selanjutan dari video kemarin. Ya, kalau video kemarin itu bahasan kita tentang himpunan. Sedangkan untuk video kali ini kita akan bahas materi tentang sistem bilangan. Ya, sebelum dimulai, ya jangan lupa subscribe, like, and comment. Ya, dan di-share ke kawan-kawan yang lain ya, agar nanti bisa berkembang pula video pembelajaran yang kita buat sama-sama ini. Oke, langsung saja kita mulai. Check it out. Oke, sistem bilangan. Oke, bilangan itu kita tulis bagan dulu ya, bagan bilangan. Oke, untuk bilangan itu ada dua. Ini ada real, ini ada imajiner. Kalau bahasa Indonesia ini bilangan nyata. Kalau imajiner itu bilangan khayal ya. Jadi bilangan real, bilangan imajiner, nyata dan khayal. Oke, kalau imajiner gimana itu contohnya? Kalau imajiner contohnya adalah nanti ada tanda negatif di bawah tanda akar, itu merupakan imajiner ya. Oke, untuk bilangan real itu ada terbagi dua lagi. Ini ada irasional dan rasional ya. Irasional dan rasional. Apa itu bedanya irasional dengan rasional? Kalau rasional itu adalah hasil bagi antara dua bilangan yang berupa bilangan bulat atau berupa pecahan dengan desimal terbatas ya, dengan desimalnya terbatas atau berulang. Nah, jadi kata kuncinya kalau rasional ini desimalnya ini adalah desimalnya terbatas atau berulang. Sedangkan irasional, kalau irasional adalah nanti lawannya apa itu? Berarti desimalnya tidak terbatas atau tidak berulang. Ya, contohnya apa? Oke, kalau rasional contohnya apa ini? Oke, Bapak bilang di sini 0,149252525 dan seterusnya. Nah, ini dia bilang rasional. Kenapa? Karena dia ada berulang ya. 0,149252525 sampai tadi. Ya, jadi desimalnya itu terbatas atau berulang ya. Jadi boleh satu memenuhi atau dua-duanya. Ya, kalau ini berulang. Ya, sedangkan coba kalau irasional misalkan 0,149267532 dan seterusnya. Ini apakah berulang? Tidak. Ya, maka dia dikatakan nanti irasional. Ya, jadi itu beda irasional dengan rasional. Oke, paham ya yang untuk rasional dan irasional bedanya? Oke, sekarang kita lanjut. Yang rasional ini terbagi dua lagi. Apa itu? Ya. Ini ada bilangan bulat ya, dan ini ada bilangan pecahan ya. Kalau bilangan bulat udah jelas, Anda paham semua ya. Dan pecahan ini ada pembilang dan ada penyimpul ya. Contohnya udah pasti Anda tahu semua, ya. Yang penting dia berbentuk A per B ya, atau 3/4 atau dan lainnya ya. Oke, lanjut bilangan bulat nanti terbagi dua. Nanti ini ada bilangan 0 ya, atau bukan bilangan 0, bilangan bulat negatif ya. Bilangan bulat negatif berarti ini bilangan bulat positif. Terus ini ada nanti bilangan cacah ya.
Kalau bilang mulai negatif berarti apa? Negatif 1, negatif 2, negatif 3 sampai negatif tak hingga. Ya, kalau bilangan cacah, kalau cacah udah jelas, itu kita mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, nanti ulang cacah kita bagi lagi nih. Ulang cacah itu terdiri dari apa? Bilangan 0 dan bilangan asli. Jadi kalau bilangan asli ditambah dengan 0 maka dia jadi bilangan cacah. Ya. Oke. Ya, jadi bilangan 0 dan bilangan asli. Jadi bilangan 0 ini berdiri sendiri, ya. Jadi ada 0 dan asli. Terus yang asli ini inilah nanti kita ya, bilangan asli. Bilangan asli nanti ada bilangan apa saja? Bilangan ganjil, bilangan genap, terus apa lagi? Bilangan prima, terus bilangan apa lagi? Bilangan komposit. Ya, kalau bilangan asli jelas apa itu? Asli yang bilang ganjil apa? Ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Genap, kalau genap apa? 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Terus bilangan prima, apa itu bilangan prima? Ya, Rento bilang prima. Ya. Bilangan prima apa? Bilangan yang bukan 1 dan habis dibagi dengan dirinya sendiri. Ya, itu adalah bilangan prima. Apa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Jadi dia hanya bisa membagi dengan dirinya sendiri, ya, tidak mungkin. Oke, lanjut. Ada bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit adalah bilangan di luar anggota bilangan prima. Ya, jadi ini bagian bilangan yang harus kita pahami. Oke, paham Anda? Oke, kita lanjut. Hubungan perbandingan antar bilangan. Oke. Hubungan perbandingan antar bilangan. Ya. Hubungan perbandingan antar bilangan. Oke. Ya, adapun tanda-tanda yang dipakai dalam hal untuk perbandingan ini, ya, itu tandanya adalah mungkin Ananda sudah tahu semua. Karena ini dari kecil kita udah belajar ini, ya. Nanti ada pertanyaan buat Ananda. Oke. Ya, ini pertama, kedua, tiga. Oke. Yang pertama ada tanda seperti ini. Kedua, ketiga, sama keempat. Ya. Oke, sekarang bacanya gimana? Nah, ini yang selalu kita perhatikan, ya, dalam pembacaan suatu lambang atau notasi. Ya. Jadi dalam hal keseharian ini sudah sebenarnya itu udah dari lama, ya. Ada kekeliruan yang harus kita perbaiki, ya. Apa itu? Ini pembacaan. Ini biasanya kalau Ananda itu mungkin dari SD, ya, SD, SMP, SMA, bacanya apa ini? Bacanya kecil, ya. Kecil dari, besar dari, kecil dari atau sama, besar dari atau sama. Nah, jadi itu kita perbaiki sekarang, ya. Kenapa? Ini bacanya bukan kecil. Oke, analoginya ya. Oke, saya analogikan deh ke masalah kehidupan sehari-hari. Misalkan Bapak memiliki mobil 2 ini. Yang satu mobil Avanza dan yang satu mobil Honda Jazz. Ya. Andaikan kalau misalkan Bapak kasih Ananda mobil 1, Ananda pilih yang mana? Ini terserah nih, mau pilih yang mana? Ananda mau pilih yang mana? Ya, Bapak pastikan Ananda pasti memilihnya Honda Jazz. Ya. Ya, pertanyaan Bapak, ya. Padahal Avanza kan lebih besar,
ukurannya ya lebih banyak muatannya dibanding Honda Jazz. Kenapa pilih Honda Jazz? Ya pasti anda spontan jawabnya karena Honda Jazz nilainya lebih mahal. Oke, begitu juga dengan ini. Jadi apa? Kesimpulannya apa? Jadi kalau kecil besar, kalau anda sebut kecil besar berarti ukurannya dong, bukan nilainya. Ya, jadi ukurannya yang seperti ini. Kalau masalah ukuran, mana yang kecil? Udah jelas ini. Mana yang besar? Ini. Ya, kalau anda sebut kecil besar. Ya, jadi jangan anda, oke kita perbaiki dari sekarang, jangan disebut nanti ini kecil besar. Karena Bapak tahu ya konsep di awal udah salah dari SD dulu. Apa itu? Jurus cepat. Ya, jurus jitu ya, guru SD dulu kan jurus cepat ya. Ini misalnya 8, ini 7. Ini apa artinya? B besar. Ya. Terus nanti ada pula nanti bilangnya ini. Ini apa? Kecil. Jadi dari ini sebenarnya konsep yang salah ya. Jadi bacanya nanti adalah kurang dari atau lebih dari. Kenapa? Karena kita bicara nilai, bukan masalah ukuran bentuk ya. Ya, jadi ini bacanya harusnya adalah kurang dari ya. Yang pertama ini adalah kurang dari, ini lebih dari, ini kurang lebih atau sama ya. Kalau ini lebih dari atau sama ya. Jadi untuk bacanya anda harus pahami ya. Jadi jangan ada lagi yang ngomongnya kecil besar, jangan ya. Oke ya, jadi ini apa? Kalau ini tadi bacanya adalah kurang dari. Kalau ini lebih dari. Kalau ini kurang dari atau sama. Kalau ini adalah lebih dari atau sama. Oke. Ya, jadi anda paham ya. Jadi bacanya itu adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama, atau lebih dari atau sama. Oke. Adapun sifat-sifat yang harus kita pahami ya. Oke, yang pertama sifatnya itu adalah ya, ini sifat-sifat. Kalau ini kita bicara tanda. Sifat yang pertama itu adalah jika A kurang dari atau sama dengan B ya, maka ya jika nilai A-nya ini kurang dari atau sama dengan nilai B, maka negatif. Kalau dijadikan negatif gimana? Negatif A, tanda gimana? Tanda berubah, lebih dari atau sama dengan negatif B. Ya, begitu juga nanti sebaliknya, jika A-nya lebih dari atau sama dengan B, maka negatif A kurang dari atau sama dengan negatif B. Terus yang kedua, apa sifatnya lagi? Ya, jika A kurang dari atau sama dengan kurang dari atau sama dengan B, dan X itu adalah lebih dari atau sama dengan 0 ya, maka gimana? Kalau kita kalikan gimana? Hasilnya gimana? Jika dia X-nya ini adalah bilang positif, maka ya X kali A kurang dari atau sama dengan X kali B ya, maka tanda tetap. Tapi jika pengalihnya negatif, kalau pengalihnya negatif gimana? Tanda gimana? Tanda ya berubah ya. Jika dia nanti A kurang dari atau sama dengan B dan X nya itu kurang dari 0 ya, maka gimana? Maka tanda berubah, jadinya X kali A lebih dari atau sama ya, atau dengan sama dengan X kali B.
Oke. Dan yang terakhir, jika A ya kurang dari atau sama dengan B ya, dan C itu kurang dari atau sama dengan D. Nah, ini kalau kita jumlahkan gimana? Ya, maka A tambah C kurang dari atau sama dengan B ditambah D. Ya, begitu juga nanti tanda sebaliknya. Oke. Jadi ini ada buang tabel ulangan. Ingat tanda tadi bacanya itu adalah kurang dari, lebih dari. Ya, itu yang harus kita perbaiki dari sekarang. Ya, untuk sifat ada 4. Nah, itu Anda silakan Anda pahami sesuai dengan buku pegangan Anda semua. Oke. Paham? Kalau paham kita lanjut materi berikutnya, yaitu operasi bilangan. Oke. Operasi bilangan. Oke, dalam hal operasi bilangan tentu kita harus mengetahui dulu kaidah-kaidahnya apa saja. Ya. Kalau kemarin di himpunan kan juga ada kaidah, sekarang juga ada kaidahnya. Yang pertama kaidah komutatif. Apa itu kaidah komutatif? Masih ingat kemarin? Ya, komutatif adalah pertukaran. Ya. Dan untuk operasi ini ya, kaidah ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Ya. Oke, untuk penjumlahan dulu deh. Untuk kaidah komutatif, maka nanti A ditambah B maka akan sama hasilnya jika kalau dibalikan, jadinya apa? B ditambah A. Perkalian apakah berlaku? Berlaku. Ya. A kali B itu sama dengan B dikali A. Nah, ini kaidah komutatif. 4 kali 6 apakah sama dengan 6 kali 4? Sama. 4 tambah 6 apakah sama dengan 6 tambah 4? Sama, 10. Ya. Oke, itu hukum komutatif atau kaidah komutatif. Yang kedua, kaidah asosiatif. Masih ingat asosiatif? Apa itu? Asosiasi, berarti pengelompokan. Kalau pengelompokan gimana? Oke, penjumlahan dulu deh. Ya, A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C. Jadi mau A tambah B dulu atau B tambah C dulu, hasilnya tetap sama. Perkalian apakah berlaku? Ya, berlaku. Ya, buka kurung A kali B kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C. Ya, itu kaidah asosiatif. Ya. Lanjut, yang ketiga itu kaidah pembatalan. Ya, ada kaidah pembatalan. Kaidah pembatalan. Bagaimana sih bentuk kaidah pembatalan? Ya, jika jumlah A dan C sama dengan jumlah B dan C, maka A sama dengan B. Ya, maksudnya apa? Oke, nanti ini A tambah C sama dengan B ditambah C, maka nanti itu adalah jadinya apa? A sama dengan B. Ya. Oke, jadi apapun itu C-nya, kalau untuk penjumlahan terserah, C-nya boleh negatif, boleh positif, boleh 0. Kalau untuk perkalian gimana? Perkalian berlaku juga, ya. Oke, jika A, ya, A kali C itu, jika A kali C sama dengan BC, B kali C, ya, maka dia A sama dengan
B. Tapi dengan syarat, apa syarat kalau untuk perkalian? Itu C-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Jadi ini kaidah pembatalannya ya. Jika A tambah C sama dengan B tambah C, itu nanti menjadi A sama, berarti itu A-nya sama dengan B. Ya, untuk perkalian itu ada syarat, yaitu C-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, lanjut. Oke, yang keempat itu kaidah distributif. Ya, untuk kaidah distributif, ingat distributif apa itu? Berarti penyebaran. Ya, seperti apa? Oke, kita lihat bentuknya, yaitu A dikali B ditambah C. Ya, maka nanti ini kita sebar atau kita kalikan satu-satu ke dalam, yaitu jadinya AB ditambah AC. Ya, untuk contohnya mungkin bisa Anda pahami diferensinya, ya. Atau kita lihat contoh satu. Oke, di sini 3 2 tambah 4. Coba kita buktikan ya. Oke, ini gimana? Kita ruas kiri dulu, diselesaikan yang dalam kurung, berarti 3 dikali 2 tambah 4 6. 3 kali 6 18. Ya, kalau ini berarti apa? 3 dikali 2 ditambah 3 dikali 4. Berapa ini? 6 ditambah 12. 6 tambah 12 sama? Sama. Ya. Oke, jadi nanti untuk distribusi berlaku seperti ini. Ya, kalau Anda selesaikan dalam kurung dulu, baru kalikan boleh, atau Anda sebar dulu juga boleh. Ya, ini hanya pembuktian kaidah distributif. Oke, yang kelima ada unsur penyama, ya, unsur penyama atau identitas. Oke, yang kelima ada identitas ya, atau kalau di referensi Dumeri namanya adalah unsur penyama. Ya, kalau kita itu adalah identitas. Kalau untuk penjumlahan apa identitasnya? Ya, identitasnya adalah nih, jika A ya dengan A. Oke, jadi jika nanti suatu bilangan dijumlahkan atau dikurangi dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya, ini adalah unsur penyamanya 0 atau identitasnya adalah 0. Sedangkan kalau untuk perkalian, ya, kalau perkalian berarti apa? Jika A kali 1 sama dengan A. Ya, jika suatu bilangan dikalikan dengan identitas atau unsur penyamanya 1, itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oke, pembagian apa berlaku? Berlaku. Ya, jika suatu bilangan dibagi dengan bilangan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya, 2 tambah 0 2. 2 kurang 0 2. 3 kali 1 3. 4 kali 1 4. 4 bagi 1 4. Ya, jadi itu bentuk dari unsur penyama atau identitas. Dan yang terakhir 6 kebalikan. Ya, oke, kebalikan. Oke, kalau positif kebalikannya negatif. Oke, kita langsung ke bentuk aja ya. Ya, jadi nanti jika A ditambah dengan kebalikan bilangan A apa? Kebalikannya adalah negatif A. Maka hasilnya adalah 0. Ya, jadi jika suatu bilangan dijumlahkan dengan kebalikannya, maka hasilnya selalu 0. Tapi kalau bentuk perkalian gimana? Jika A dikali dengan kebalikan, kalau ini kebalikan dari apa? Kebalikannya adalah jadinya 1 per A. Ya, kenapa? Karena asalnya ini adalah A per 1, kalau dibalikan jadi 1 per A. Maka hasilnya adalah 1. Ya, jadi jika suatu bilangan dikalikan dengan kebalikannya, maka hasilnya selalu 1.
ya, jadi inverse ya, jadi inverse-nya atau kebalikannya. Oke, itu nanti adalah operasi bilangan, kaidah-kaidahnya. Dan kita lanjut untuk operasi tanda ya. Untuk operasi tanda nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke. Operasi tanda ya. Untuk operasi tanda Bapak nggak terlalu menjelaskan. Kenapa? Karena kita bicara apa kalau operasi tanda ya? Tanda itu apa? Kabataku ya, kabataku kali, bagi, tambah, kurang. Jadi untuk operasi tanda kita ada 4, ada kabataku ya. Jadi Bapak nggak terlalu menjelaskan mengenai ini karena ini udah Anda dapatkan dan dari SD ya. Kali, bagi, tambah, kurang ya. Yang penting Anda pahami nanti ya. Nanti jika seperti perkalian, positif kali positif, positif, positif kali negatif, negatif, negatif kali positif, negatif, negatif kali negatif, positif ya. Begitu juga pembagian ya. Pembagian juga seperti itu ya. Pembagian juga seperti itu. Wah, pagi-pagi dan tergorengan ini. Ya, oke, kita balik sini lagi. Kabataku ya. Jadi yang ini nggak terlalu Bapak jelaskan, silahkan Anda pahami sendiri karena ini pembelajarannya udah Anda dapatkan dari SD, SMP, SMA ya, tentang perkalian, penjumlahan ya. Cuma Anda ingat saja sifat-sifatnya nantinya. Jika positif kali positif, jika negatif kali negatif, positif kali negatif, atau bagi negatif ya. Dan tambah kurang, ingat kalau kurang ketemu minus atau negatif, maka itu tanda berubah menjadi positif ya. Oke, jadi untuk operasi tanda nggak perlu Bapak jelaskan, silakan nanti dilihat lagi, diulang lagi ya, karena ini hanya dasar Ananda dari SD, SMP, SMA untuk belajar matematika ya. Silakan nanti perkaliannya ditingkatkan lagi ya, penjumlahan, pengurangan dengan tanda negatif silakan teliti lagi ya. Yang penting Anda jangan ceroboh dalam menjawab suatu soal ya. Oke, kita lanjut saja nanti ke operasi bilangan pecahan. Operasi bilangan pecahan ya. Sekarang kita fokusnya ke bilangan pecahan ya. Apa sih yang harus kita pahami dalam operasi bilangan pecahan ini? Yang pertama adalah operasi pemadanan. Operasi pemadanan ya. Jadi nanti suku-suku dalam bilangan pecahan ini nanti itu kita perbesar atau perkecil tanpa mengubah nilai pecahannya ya. Ini sudah Anda lakukan dari SD dulu ya. Jadi nanti bilangan pecahan itu kan bisa diperbesar, bisa diperkecil. Walaupun nanti dalam istilahnya kita selalu di matematika memakai nanti sederhanakan, berarti memperkecil, sering memperkecil, jarang memperbesar. Oke, kita contohkan saja. 2/3 itu kalau diperbesar gimana? Tanpa harus mengubah nilai pecahannya. Coba sama-sama kali 3. Berarti 2 kali 3 6. 3 kali 3 9. Perbesar lagi bisa ya, sama-sama dikalikan 4 berapa ini? 6 kali 4 24. 9 kali 4 64, 36 dan seterusnya ya. Itu yang diperbesar. Kalau yang diperkecil atau lebih kita kenal sederhanakan ya, disederhanakan. Apakah masih bisa disederhanakan? Bisa, lanjut sampai dia tidak bisa disederhanakan, itu adalah jawaban yang tepat ya. Oke, kita contoh deh. 10/12
Ini bagaimana kita memperkecilnya atau menyederhanakannya? Sama-sama dibagi 2, jadinya apa? 5/6. Apakah bisa lagi diperkecil? Tidak bisa, karena tidak mempunyai faktor antara ya dengan pembilang yang sama. Oke, jadi itulah operasi pemadanan ya. Yang kedua ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, untuk bilangan pecahan, ya, dalam hal menjumlahkan bilangan pecahan atau mengurangi suatu bilangan pecahan, ya, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan pertama kali adalah kita samakan penyebut, ya, kita samakan penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Anda cari nanti itu KPK-nya, ya. Oke, langsung contoh saja karena ini hanya dasar ini udah Anda dapatkan dari SD ini, ya. 2/3 ditambah 3/4. Oke, ya, 2/3 ditambah 3/4. Gimana itu? Kita samakan penyebutnya. Berapa penyebutnya? Yaitu 12. Oke, 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Maka hasilnya berapa ini? 8 ditambah 9, jadinya kalau udah sama penyebut ya, jadi bisa dijumlahkan pembilang dengan pembilang penyebut, ya. Kalau penyebutnya tetap, jadinya apa? 17/12. Oke, 17/12 itu maka kita jadikan nanti dalam bentuk pecahan campuran, jadinya apa? 5/12, ya, dalam bentuk pecahan campuran. Ya, kalau seperti ini ya dengan syarat pembilangnya nilainya lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan nilai penyebut. Oke, untuk pengurangan juga seperti itu. Ya, jadi untuk pengurangan tetap Anda lakukan yaitu dengan cara menyamakan penyebut. Ya. Oke, yang ketiga, operasi perkalian. Ya, kalau untuk operasi perkalian, ya, kalau yang terpecahnya ya, berarti Bapak contoh aja langsung, ya. 2/3 dikali 4/5 sama dengan, ya udah, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, jadinya apa? 8/15. Bisa disederhanakan? Tidak, ya. Jadi nanti kalau yang bisa sederhanakan. Ya, lanjut yang keempat itu adalah operasi, ya, operasi pembagian. Ya, kalau ada pembagian untuk, ya, khusus untuk bilang pecahan, ya, kita contoh saja 2/3 dibagi 1/3. Ya, itu sama dengan, kalau seperti ini, ya, kalau orang tuanya udah langsung bisa di bilangan 3 bisa, boleh. Tapi kalau dengan cara umum gimana? Ya, nanti Anda ubah nanti pembagian menjadi perkalian. Bagaimana? Ya, syaratnya apa? Syaratnya nanti setelah dijadikan kali, maka yang bilangan pecahan yang kedua ini, ya, yang pembagi ini diubah bentuknya pecahan, ya, bentuk pecahannya seperti apa diubahnya? Jadi penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. 2/3 dikali, oke, jadinya 3/1, ya. Nanti hasilnya adalah berapa? Ini 3/3 jadinya, ya, itu yang lain deh. 3/5 dibagi, ya, dibagi 2/3. Maka ini gimana kalau jadikan kali? Berarti 3/5 kali 3/2, ya, jadi diubah jadi penyebut pembilang, pembilang jadi penyebut, sama dengan berapa? 9/10. Ya, itu adalah operasi pembagian pada bilangan pecahan, ya.
Jadi itu yang harus Ananda pahami, bagaimana cara ya untuk operasi-operasi bilangan ya maupun bilangan pecahan ya. Jadi itu yang harus Ananda pahami. Dan untuk tugas nanti silakan Anda bikin latihan yang ada di buku Dumairi dan Anda ambil bilangan ya nomor yang ganjil. Oke. Hari ini selesai untuk bab 2 yaitu tentang pembilangan ya. Mudah-mudahan paham, dan insya Allah nanti untuk video selanjutnya itu materi yang ketiga. Apa materi yang ketiga? Yaitu pangkat, akar, dan logaritma ya. Dan jangan lupa ya di subscribe, like, and share ya. Gunanya apa? Gunanya nanti biar nanti ya lebih produktif lagi dalam membuat video pembelajaran kedepannya nanti ya. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.